Bayern Munchen juara Bundesliga, kutukan trofi Harry Kane berakhir. Arsenal dilanda petaka jelang laga krusial versus PSG di leg kedua Liga Champions. Jelang hadapi Inter Milan di laga hidup mati Liga Champions, Barcelona malah kehilangan Alejandro Balde dan Jules Koundé. Di Rotten rengkuh gelar Liga Jerman usai Bayer Leverkusen diimbangi Freiburg 2-2. Kutukan trofi Harry Kane kini tinggal kenangan setelah Bayern Munchen merebut kembali gelar juara Bundesliga buntut hasil minor yang diperoleh Bayer Leverkusen. Bayern Munchen sah menjadi juara Bundesliga sehari setelah bermain imbang 3-3 melawan RB Leipzig, Sabtu lalu. Pasalnya, Bayer Leverkusen selaku juara bertahan hanya bisa meraih hasil imbang 2-2 melawan Freiburg, Minggu malam. Freiburg, yang bertindak sebagai tuan rumah, bahkan memimpin 2-0 pada menit ke-48. Gol Florian Wirtz serta lesakan menit akhir Jonathan Tah memang menghindarkan armada Xabi Alonso dari kekalahan, tapi Leverkusen gagal mengantongi poin penuh yang mereka butuhkan untuk memperpanjang pacuan gelar barang sepekan. Dengan keunggulan 8 poin dan 30 selisih gol yang besar, Bayern tidak lagi terkejar di puncak klasemen dengan 2 pertandingan tersisa. Performa anak-anak asuh Vincent Kompany tak selalu dominan sepanjang musim, tetapi Leverkusen keteteran setelah musim lalu menjadi klub pertama dalam sejarah Bundesliga yang mampu juara dengan status unbeaten alias tak terkalahkan. Kutukan trofi, Harry Kane sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahkan sempat menulari Bayern Munchen ketika musim lalu The Bavarians mencatatkan musim nir trofi perdana dalam 12 tahun. Tapi, kini kutukan itu sudah terpecahkan. Bekas bomber Tottenham itu juga berkontribusi signifikan pada Bundesliga musim ini, dengan sumbangan 24 gol dalam 29 penampilan dan menjadi kunci kemenangan Bayern. Ini adalah gelar Liga Jerman ke-34 Bayern, memperpanjang rekor di kancah sepak bola Jerman. FC Nuremberg menyusul cukup jauh di tempat kedua dengan 9 gelar, lalu Borussia Dortmund di tempat ketiga dengan 8 gelar. Selanjutnya untuk Bayern Munchen. Setelah dikonfirmasi juara, Harry Kane dan Bayern Munchen tentu akan berpesta. Tapi perayaan yang sesungguhnya akan digelar akhir pekan ini ketika The Bavarians menggelar laga kandang melawan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Arsenal dilanda petaka jelang laga krusial versus PSG di leg kedua Liga Champions. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi kabar buruk menjelang semifinal Liga Champions melawan PSG. Apa yang terjadi? Jurrien Timber absen ketika Arsenal dipecundangi Bournemouth 2-1 di Liga Primer Inggris dan bahkan terancam masih menepi ketika bertamu ke Paris Saint-Germain di leg kedua semifinal Liga Champions. Absennya bek asal Belanda itu menjadi bencana bagi tim asuhan Mikel Arteta, mengingat mereka tertinggal 1-0 secara agregat. Timber mencatatkan 47 penampilan lintas kompetisi untuk The Gunners musim ini dan telah menyumbang 2 gol dan 4 assist. Ia digantikan oleh Ben White kontra Bournemouth, dan mungkin harus merelakan posisinya diisi oleh bek asal Inggris itu kontra PSG. Arteta juga harus berlaga tanpa Gabriel Magalhaes dan Ricardo Calafiori di Paris, padahal mereka akan menghadapi kecepatan dan gocekan mematikan penyerang-penyerang andal seperti Vichak Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé dan Desire Doué. Kata Arteta. Arteta memberikan kabar terbaru Timber setelah Arsenal takluk di Emirates melawan Bournemouth pada Sabtu lalu. Percaya diri? Sekarang sih tidak, karena dia tak bisa bermain di sini dan kami harus kembali bertanding 4 hari lagi, ucapnya kepada wartawan. Ia lalu ditekan lebih jauh soal masalah yang dialami Timber tapi memilih merahasiakannya, dengan berkata, "Saya tak bisa bilang." Arsenal menghadapi PSG, Kamis 8 Mei dini hari WIB, di Parc des Princes demi memperebutkan tiket final UCL. Setelah itu, mereka akan ke Anfield untuk menantang sang juara baru Liga Primer Inggris, Liverpool. Jelang hadapi Inter Milan di laga hidup mati Liga Champions, Barcelona malah kehilangan Alejandro Balde dan Jules Koundé. Barcelona kembali dihantam badai cedera menjelang pertandingan penting leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter Milan. Setelah bek kiri andalan mereka, Alejandro Balde, dipastikan hampir pasti absen. Pemain internasional Spanyol berusia 21 tahun itu sebelumnya mengalami cedera hamstring saat menghadapi Leganes pada 12 April lalu. Sejak saat itu, Balde melewatkan 3 pertandingan La Liga dan 2 laga Liga Champions. Awalnya, ia dijadwalkan tampil beberapa menit saat Barcelona melawan Real Valladolid akhir pekan ini, sebagai persiapan untuk laga melawan Inter. Kehilangan Balde tentu jadi pukulan telak bagi pelatihan si Flick.
Musim ini, sang bek tampil impresif dengan 43 penampilan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan menyumbang 10 assist. Ketidakhadirannya di laga sepenting ini membuat Flick harus mencari alternatif yang cukup riskan secara taktik. Di sisi lain, Barcelona sedikit bernafas lega setelah Robert Lewandowski dikabarkan sudah pulih dari cedera hamstring dan siap memperkuat lini depan. Namun, di lini belakang, kondisi Jules Koundé juga menjadi masalah. Bek kanan utama Blaugrana itu masih dalam masa pemulihan dari cedera hamstring yang dideritanya. Dengan absennya 2 bek andalan, Hansi Flick kemungkinan akan menurunkan Eric Garcia di posisi bek kanan, menggantikan Koundé sebagaimana yang terjadi di leg pertama melawan Inter. Sementara itu, posisi bek kiri diprediksi akan diisi oleh Inigo Martinez, meski Gerard Martin tampil cemerlang dan terpilih sebagai man of the match saat melawan Real Valladolid. Martinez, yang biasanya beroperasi sebagai bek tengah, akan bekerja sama dengan Ronald Araujo dan Pau Cubarsí di jantung pertahanan. Secara ofensif, Barcelona akan kehilangan kecepatan dan eksplosivitas Balde jika Martinez yang diplot di sisi kiri. Namun secara defensif, lini belakang mungkin akan lebih solid. Barcelona kini harus tampil maksimal di Camp Nou setelah bermain imbang 3-3 di leg pertama kontra Inter. Ketidakhadiran Balde dan Koundé memaksa Hansi Flick harus melakukan rotasi penuh perhitungan jika ingin menjaga asa meraih tiket ke final Liga Champions. Jika tak ada aral melintang, Balde diperkirakan akan kembali berlatih akhir pekan depan dan siap tampil di laga klasik menghadapi Real Madrid, laga yang bisa menjadi penentu perburuan gelar juara La Liga musim ini. Vamos! Chelsea pesta gol di kandang. Liverpool keok di Stamford Bridge 3-1. Chelsea memanaskan persaingan untuk finish 5 besar Premier League 2024-2025. Ini setelah The Blues mengalahkan Liverpool 3-1. Pada laga pekan ke-35 yang dihelat di Stamford Bridge, Minggu malam, Chelsea mencetak gol-golnya lewat Enzo Fernandez, bunuh diri Jarell Quansah, dan penalti Cole Palmer. Liverpool hanya mencetak gol hiburan lewat Virgil van Dijk. Dengan tambahan 3 poin, Chelsea berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 63 poin, selisih 4 angka dari Arsenal di posisi kedua dan cuma unggul 3 angka dari Nottingham Forest di posisi kelima. Liverpool yang sudah memastikan diri jadi juara Liga bertahan dengan 82 poin. Baru 3 menit laga berjalan, Chelsea membuka keunggulan lewat gol Enzo Fernandez. Serangan cepat dari sisi kanan tidak mampu diantisipasi pertahanan Liverpool. Pedro Neto dengan mudah mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti dan Fernandes yang bebas tanpa kawalan menendang bola ke pojok gawang Alisson Becker. Setelah kebobolan, Liverpool sempat membalas lewat peluang Cody Gakpo yang menusuk dari sisi kiri pada menit kelima dan diakhiri sepakan melengkung, yang tepat di tangkapan Robert Sanchez. Liverpool memang menguasai bola lebih banyak, namun beberapa kali serangan mereka patah sebelum masuk ke kotak penalti Chelsea. Chelsea baru bisa keluar dari tekanan Liverpool di 5 menit akhir babak pertama. Pedro Neto punya kans bikin gol pada menit ke-42 saat menusuk dari sisi kanan dan mengakhiri dengan sepakan ke tiang dekat, tapi bola melebar. Chelsea sempat menjebol gawang Liverpool lagi pada menit ke-44 lewat Noni Madueke, namun dianulir karena Nicholas Jackson sebagai pengumpan sudah terjebak offside. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum, Langkosta Tsimikas dan melebar dari sasaran. Gawang Liverpool nyaris bobol lagi pada menit ke-79 andaikan Alisson tidak membendung sepakan Madueke dari jarak dekat. Palmer membahayakan gawang Alisson pada menit ke-81 ketika menusuk dari sisi kiri dan coba mencetak gol dari sudut sempit, namun bola membentur sisi dalam tiang sebelah kiri. Liverpool hadiah penalti